Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kurniawan, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13, yang mana kelompok 7 itu sendiri yang berjudul Resiko Operasional dan Resiko Perbankan Syariah. Yang perlu kita ketahui, resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Nah, resiko operasional ini memiliki kategori. Kategori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal fraud dengan external fraud. Identifikasi faktor penentu resiko operasional. Resiko kegagalan mengelola SDM, resiko sistem, resiko eksternal. Penerapan manajemen resiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Yang selanjutnya, sistem pengendali internal. Sistem pengendali internal ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, risk and control self, key risk indicator. Yang selanjutnya, resiko perbankan syariah. Resiko perbankan syariah merupakan resiko ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Karakter manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, monitoring risiko. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke kelompok 8, yang mana judulnya Tata Kelola dalam Bank Syariah. Pengertian tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama itu Hikmah dan Oktaviana menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah mencakup yang pertama itu ex ante dan ex post. Ex ante sendiri adalah prediksi dan rekomendasi yang digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa yang akan datang, auditing. Nah, yang selanjutnya ex post, deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu, auditing. Yang ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat. Pentingnya tata kelola dalam bank syariah. Ada beberapa alasan mengapa tata kelola yang baik sangat penting dalam bank syariah. Yang pertama yaitu kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah, kepercayaan nasabah, pengelolaan risiko, transparansi dan akuntabilitas, pertumbuhan dan keberlanjutan. Manfaat tata kelola dalam bank syariah memiliki 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko operasional dan hukum, menjamin kepatuhan syariah, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 9, yang mana judul dari kelompok 9 adalah analisis tingkat kesehatan bank syariah, transparansi, dan kualitas data. Yang pertama itu pengertian transparansi. Transparansi adalah suatu keterbukaan terhadap organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, prinsip transparansi ini dibagi atas 3. Yang pertama, prinsip transparansi dalam konteks pemerintah, prinsip transparansi dalam keuangan, disclosure pengungkapan. Transparansi ini memiliki tujuan. Yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan,
mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, transparansi ini memiliki manfaat. Yang pertama, transparansi ini dapat mengurangi ketidakpastian. Terus yang kedua, transparansi ini dapat meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Yang keempat, transparansi ini dapat meningkatkan iklim investasi. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 10, yang mana judulnya kecukupan modal dan Basel. Yang selanjutnya, pengertian modal dalam perbankan. Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang kedua, modal Basel I dan Basel II. Basel adalah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral dari The Group of Ten G10 pada tahun 1974, yang kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan yang dinamakan The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Komite ini terdiri dari perwakilan bank sentral dan pengawas perbankan G10. Negara-negara yang termasuk dalam G10 adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, dan Jepang. Terus yang selanjutnya, Basel I. Pada bulan Juli 1988, komite ini mengeluarkan Basel I Internal Governance of Capital Measurement and Capital Standard, yang merupakan usaha pertama untuk menghasilkan suatu teknologi standar guna menghitung jumlah modal berbasis risiko yang harus dipegang suatu bank. Yang selanjutnya, Basel II. Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional yang tertuang dalam Bank of Internal Settlement (BIS). Yang selanjutnya, pilar 1 persyaratan kecukupan modal. Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit risk, risiko pasar market risk, dan risiko operasional risk. Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi sesuai dengan dokumen Basel II. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 11, yang mana judulnya tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Yang selanjutnya, konsep penilaian kesehatan bank. Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank tersebut. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil resiko, good corporate, governance, rentabilitas, dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profit resiko. Analisis kapital adekuasi rasio. CAR atau analisis kapital adekuasi adalah ukuran kecukupan modal yang menggambarkan seberapa mampu bank untuk memelihara kecukupan modal dan mampu memanajemenkan bank untuk diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 12, yang mana judulnya hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Manajemen risiko dan tahapan analisis risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses
berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Tahapan analisis risiko yang pertama itu identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko. Proses pengawasan perbankan. Proses pengawasan perbankan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah. Keputusan DSN MUI nomor 01/2000 tentang pedoman dasar DSN MUI. Struktur pengawasan perbankan syariah. Struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama sistem pengawasan internal dan yang selanjutnya pengawasan terkonsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger atau konsolidasi, yaitu untuk pertumbuhan atau diversifikasi, sinergi, peningkatan pendapatan, penurunan biaya, meningkatkan dana, menambah keterampilan dan manajemen atau teknologi. Kerjasama dengan auditor internal dan eksternal. Auditor eksternal di samping berperan untuk memastikan bahwa laporan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, ia juga harus memastikan bahwa keuntungan atau kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 13, yang mana judulnya tentang masa depan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap perbankan syariah 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia sejak periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi. Yang selanjutnya, tantangan perbankan syariah di masa depan. Permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah saat ini adalah rendahnya pasar market share, minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Tantangan bank syariah dalam perbaikan. Yang pertama itu kerangka dan proses perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap. Masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Masih langkanya SDM yang ahli dalam perbankan syariah, sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Strategi rekomendasi perbankan syariah. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen. Peningkatan kualitas pelayanan. Nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tinggi. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk perbankan syariah secara efektif. Nah, promosi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah
yang secara efektif baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara atau pemerintah, cendekiawan, dan lain-lain. Peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain ini dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.